Bagi kita semua, Shalom. Shalom. Pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus melalui hamba-Nya Gembala setempat mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberikan kesempatan. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita sangat bersyukur karena kita boleh ada saat ini. Kita boleh memasuki tahun yang baru dengan keadaan yang baik. Bahkan kita aminkan bahwa di tahun yang baru ini Tuhan memberkati kita semua, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya tentunya segala sesuatu dalam kehidupan kita harus memiliki pengharapan. Dan Alkitab berkata pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Amin. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Sebagaimana kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Amin. Apapun itu Tuhan bisa lakukan untuk kebaikan kita. Amin. Jadi di tahun yang baru ini kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, tentunya kita tidak akan kecewa karena Tuhan sanggup memenuhi segala apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Amin. Tahun yang lama sudah berlalu. Tentunya kita tidak meninggalkan begitu saja tahun yang lama, tapi segala sesuatu, mungkin hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang memberikan pengertian hikmat bagi kita untuk menjadi satu pedoman di tahun yang baru ini, ya. Ada hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan terjadi, tapi itu terjadi di tahun yang sudah kita lewati. Tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan yang orang percaya, tentu ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu, saya katakan tadi, kita ambil hikmah daripada apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita di tahun yang sudah berlalu. Dan kita memasuki tahun yang baru ini dalam satu pengharapan yang sangat luar biasa, ya saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya. Ada banyak orang ketika memasuki tahun yang baru ini, tentunya sebagai manusia, ada banyak hal yang timbul dalam pikiran kita, ya. Dan pikiran yang ada dalam kehidupan kita itu, saudara, sangat mungkin mencemaskan kehidupan kita, ya. Meragukan kita. Walaupun saya katakan tadi, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tapi secara manusia, kelemahan secara daging seringkali menguasai setiap manusia, bahkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan sekali lagi, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Jadi ada hal-hal yang timbul dalam pikiran kita di tahun yang baru ini, sesuatu yang meragukan kita, sesuatu yang mungkin sepertinya akan mengecewakan kita. Tapi kalau saudara memiliki pengharapan kepada Tuhan, tentunya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pengharapan kepada Tuhan, seperti kata Alkitab, seperti sau yang sangat kuat, ya.
Kita bersyukur karena kasih Allah yang begitu besar bagi seluruh manusia. Beberapa waktu yang lalu saya memposting kata-kata di mana Allah itu kasihnya tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada Allah adalah sangat baik bagi kita. Berharap kepada Tuhan adalah sangat baik bagi kita. Manusia boleh mengecewakan kita, saudara kita, bahkan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Orang-orang yang terdekat dengan kita pun bisa mengecewakan kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita memiliki pengharapan kita kepada Tuhan dengan satu keyakinan yang kuat, yang kokoh, kita akan benar-benar merasakan sesuatu yang baik yang kita akan alami di tahun yang baru ini. Amin. Amin. Allah itu baik. Ya? Amin. Allah itu baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan, Allah itu baik. Bahwasanya kasih setia. Firman Tuhan mengatakan walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Penebusan oleh karena penyaliban daripada Tuhan Yesus. Ada sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Pengorbanan yang tidak punya celah, tidak punya cacat, ya, sesuatu yang sempurna dalam keadaan manusia. Dia sudah telah melakukannya, maka itu dikatakan telah selesai. Pengorbanannya kita harus menghargai, saudara. Ada banyak pengorbanan yang telah dilakukan di dalam dunia ini, tapi tidak seperti apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Oleh sebab itu tidak ada yang dapat disamakan dengan pengorbanan Yesus. Yang sebagai orang percaya, melalui firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Dia tidak bercacat, tidak bernoda, tidak ada dosa. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin bahkan kita boleh katakan bahwa dari hal bagaimana dia berperang, dia harus gugur dalam peperangan, bagaimana dia harus menafkahi keluarganya, bahkan dia boleh mendapatkan sesuatu yang tidak baik, hal-hal sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupannya terjadi. Itu bicara juga pengorbanan. Tapi tidak sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Karena manusia punya cacat, manusia punya dosa. Saudaraku yang kekasih, kita belum lama melakukan ibadah atau perayaan Natal. Yang sesungguhnya, saudaraku yang kekasih, adalah satu paket daripada kematian Yesus Kristus. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa hari kematianlah sesuatu yang sangat penting. Tapi bagi saya semua adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan itu hal yang sama bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Karena kalau Yesus tidak lahir, tentunya tidak ada kematian. Kalau Yesus tidak mati, tentu tidak ada kebangkitan. Maka itu saya katakan bahwa itu adalah satu paket, satu hal yang sama. Kita tidak boleh membedakan perayaannya. Semua harus sama. Kita bersuka cita
oleh karena kelahiran Tuhan yang merupakan penyelamatan bagi semua orang, yaitu pemberitaan tentang damai sejahtera bagi semua orang. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tahun yang baru ini saya sudah katakan tadi bahwa kita harus memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan itu akan menjadi sia-sia saudaraku bagi kita apabila kita tidak memiliki keyakinan iman yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saya boleh katakan keselamatan bisa terjadi bagi banyak orang. Saya menilai saudara, keselamatan bagi orang-orang yang ada, di mana orang-orang diselamatkan percaya kepada Yesus. Ada yang tanpa penginjilan, ada yang tanpa pemberitahan oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang membawa kabar baik, tapi mereka boleh diselamatkan. Tapi saya mau katakan bahwa sesuatu hal yang saya katakan tadi, di mana ada satu dua orang atau sedikit orang yang diselamatkan tanpa pemberitaan tentang Kristus, mungkin saudaraku yang kekasih, saya boleh katakan persentasenya hanya sedikit. Tapi keselamatan yang diterima oleh banyak orang oleh karena pemberitaan daripada hamba-hamba Tuhan, pemberitaan dari penginjil-penginjil, sebagaimana yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu, di mana sekali berkhotbah Petrus, keselamatan terjadi. Begitu banyak orang bertobat, ribuan orang. Nah, bagaimanakah saudara? Apakah kita harus memilih keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita dengan harus ada pemberita-pemberita Injil? Ataukah kita memilih bahwa keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sebagaimana Paulus juga mengalaminya. Yang kita ketahui bersama bahwa Paulus adalah orang yang membenci jemaat Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia boleh memiliki keselamatan, bahkan menjadi rasul. Yang saya maksudkan di sini saudaraku, kita tidak boleh berpikir bahwa ya sudah, kalau memang nanti Tuhan selamatkan, ya Tuhan akan selamatkan seperti Paulus. Tentu kecil kemungkinan keselamatan itu terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya, orang-orang. Kecil kemungkinan itu terjadi bagi banyak orang. Tapi marilah kita memiliki pemikiran di mana ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerima firman Tuhan itu menjadi keselamatan bagi kita. Ya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang yang memberitakan tentang firman Tuhan. Jangan tunggu sesuai dengan yang saya sudah katakan tadi. Ada keselamatan yang hanya sedikit saja bagi orang-orang tertentu, karena kecil kemungkinan itu akan terjadi. Sedikit kemungkinan. Tapi marilah kita berpikir tentang sesuatu yang bisa terjadi, yaitu kesempatan yang begitu banyak, kesempatan yang begitu sangat, waktunya saya boleh katakan sangat panjang, di mana pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan selalu disampaikan. Dan saya mau katakan, firman Tuhan itu adalah keselamatan bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman
firman Tuhan, ya. Di dalam Alkitab di sana dikatakan di mana ada orang-orang yang mensakralkan satu hari, ya, atau mereka mengimani hanya satu hari tertentu di mana kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tegas di sana mengatakan bahwa ada yang dikatakan bahwa pemberitaan firman Tuhan itu, atau bagaimana kita harus mendengarkan suara Tuhan itu setiap saat. Bukan hanya di situ, memang konteksnya mereka hanya berpikir bahwa hari-hari Sabat saja atau hari ke-7 saja di mana mereka mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin ada orang yang mengimani bahwa hanya hari Minggu saja kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak demikian, saudara. Di sana dikatakan bahwa pada hari ini jika kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Jadi kalau bicara pada hari ini, setiap hari, saudara. Besok bisa saja dikatakan lagi pada hari ini. Bukan hanya suatu hari tertentu. Ya, dikaitkan dengan apa yang saya katakan tadi, yaitu supaya kita memiliki pengharapan kepada Tuhan dengan satu keyakinan yang kuat. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Roh Kudus bisa berbicara dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Mungkin kita tidak dapat mendengarkan firman itu dalam keberadaan kita, kehidupan kita setiap hari, aktivitas kita setiap hari, baik kita ada di kantor, mungkin bahkan ada di pasar atau di berbagai tempat, saudaraku. Tapi firman itu, saudaraku, yang sudah disampaikan, saudaraku, kalau kita mau merenungkan itu siang dan malam, kata firman Tuhan, maka itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dimanapun kita pergi, kita berada, baik di kantor, dalam setiap pekerjaan kita, di perjalanan, kita akan berpikir tentang firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan itu. Dan tentunya kita akan mendengarkan firman Tuhan itu. Dalam arti, dengar berarti melakukan firman Tuhan itu. Amin. Penting bagi setiap orang yang percaya, saudara, untuk kita peka terhadap Tuhan atau terhadap Roh Kudus. Ada banyak orang mengimani Bapa, mengimani Tuhan Yesus, mengimani adanya Roh Kudus. Tapi seringkali dalam setiap kehidupan orang percaya, kita tidak menghargai kehadiran Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan, yaitu roh yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kita akan peka dengan Tuhan, kita akan peka dengan Roh Kudus kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Dimanapun kita akan pergi dan berada, kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Kita akan percaya bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Amin. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita, saudaraku. Ya, makanya kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengatakan, "Allah lebih baik aku pergi kepada Bapa, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu." Jadi ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus bukan nanti pada zaman Kristus. Zaman Kristus dikatakan zaman kasih karunia, maksudnya zaman di mana baik orang, semua orang, kata Alkitab bahwa semua akan menerima Roh Tuhan. Ya.
orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalipun menerima roh daripada Tuhan. Kalau zaman dulu ya hanya sebagian orang-orang tertentu, yaitu para nabi. Oleh sebab itu Yesus harus datang ke dunia sehingga semua orang boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Bahkan para hamba-hamba, saudaraku, sering kali zaman dulu dibedakan ya. Para tuan-tuan, nyonya-nyonya, atau orang-orang kaya, orang-orang terhormat, ya. Tapi tidak demikian ketika Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi semua orang, tidak terbatas kepada siapapun juga. Amin. Semuanya bisa memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, sebagaimana saya sudah katakan tadi, adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruh pengharapan yang menjadikan kita milik Allah. Amin. Jaminannya adalah Roh Kudus. Kita belum menjadi milik Allah saat ini, kita masih ada di dunia, tapi jaminannya adalah Roh Kudus sampai kita memperoleh seluruh pengharapan yang menjadikan kita milik Allah. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa ayat yang kita akan baca saat ini, saudaraku, di mana Tuhan membukakan kepada saya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa walaupun kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, tapi kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan pengharapan yang kita inginkan dari Tuhan. Ada 3 golongan. Firman Tuhan mengatakan, ya, 3 golongan orang yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana yang terjadi kepada orang fasik dan orang berdosa? Kata orang benar di sini dikatakan bahwa orang-orang yang sebenarnya sudah ditebus, sudah mendapatkan, sudah percaya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang notabene selalu mencari peribadatan, orang-orang yang boleh dikatakan selalu melakukan peribadatan kepada Tuhan. Bahkan para hamba Tuhan sekalipun, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, sebagaimana saya sudah kutipkan, bahwa hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, ya tentunya ada alasan bagi Tuhan orang-orang benar ini akhirnya tidak selamat. Ya. Karena kita juga berkata yang terdahulu akan kemudian. Dan orang fasik, bagaimana yang terjadi antara orang fasik dan orang berdosa? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang fasik berbicara tentang yang mungkin lebih pengertiannya sederhana untuk kita dapat mencernanya adalah munafik. Fasik artinya munafik. Ada banyak orang, saudaraku, yang saya lihat, saya temukan hidupannya hidup dalam kefasikan. Paulus pernah mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku hadir, bukan saja waktu Paulus hadir, bukan saja nanti pendeta ada, bukan saja nanti pendeta lihat. Kerjakanlah keselamatanmu itu, kata Paulus,
dengan takut dan getar, bukan waktu aku hadir, tapi terlebih pula waktu Paulus tidak hadir. Terlebih pula dalam keadaan dimanapun kita berada, kita tidak dilihat oleh hamba Tuhan, kita tidak dilihat oleh pendeta kita. Kita tidak dilihat oleh orang-orang yang kita rasa bahwa mereka adalah orang-orang yang rohani. Kita harus kerjakan keselamatan itu. Sehingga saya boleh katakan kita tidak masuk pada orang fasik. Saudaraku, saya tidak akan menghakimi orang, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Kita nilai diri kita masing-masing. Apakah kita ada dalam termasuk orang yang benar, atau kita termasuk pada orang yang masih kehidupan yang fasik. Kalau orang-orang berdosa ya pasti jelas ya. Kita bisa melihat orang-orang berdosa termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidup seenaknya. Orang-orang yang tidak mau mencari Tuhan. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi persoalan di sini, saudaraku, saya menilai, saya lihat, saudaraku, ternyata dari apa yang Alkitab katakan ini, termasuk atau tergolong orang yang paling banyak adalah orang fasik, saudara. Kalau orang benar sedikit. Kalau orang fasik banyak, saudaraku. Tidak tahu sekarang berapa miliar orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini. Yang pasti miliar. Bahkan tetap dikatakan bahwa orang yang percaya Yesus melalui survei tetap masih sebagai orang, masih tergolong orang-orang yang percaya kepada Yesus yang paling banyak daripada orang yang percaya kepada keyakinan yang lain. Dan begitu pun orang berdosa. Saya melihat bahwa sedikit, saudaraku. Mungkin kalau di survei pasti tetap sedikit untuk orang berdosa. Yang saya golongkan tadi adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, termasuk orang-orang ateis, orang-orang yang hidup seenaknya. Sedikit. Tapi golongan orang fasik adalah golongan orang yang paling banyak, saudara. Dan saya katakan tadi bahwa kalau memang orang fasik adalah orang yang paling banyak, berarti orang fasik juga adalah orang yang paling banyak di gereja. Gereja satu wadah yang sangat baik bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Tapi tentunya, saudara, ada hal yang penting bagi kita ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang yang hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Sehingga kalau orang tidak takut kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kesalehan. Mari kita buka, saudaraku, beberapa ayat. Ya, kita lihat juga contohnya bagaimana kita bisa belajar daripada Ayub, ya. Ya. Ayub pasal 6 ayat yang Ayub pasal 4 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Kita ketahui bersama bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Allah, dan itu menjadi sandaran dan bagi Ayub. Dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Jadi Ayub dikatakan orang yang saleh. Dan itu menjadi satu pengharapan bagi Ayub sendiri, di mana dia harus selalu berharap kepada Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, Ayub diizinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya yang sangat menyakitkan, saudaraku. Sebagai orang yang benar, sebagai orang yang saleh, dan dia selalu berharap kepada Tuhan sampai akhir
Apa yang Tuhan izinkan terjadi pada Ayub, dia tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa Ayub dikatakan adalah orang benar, orang yang saleh, sehingga pengharapannya kepada Tuhan menjadi satu kenyataan yang sangat baik bagi Ayub. Ya, kita ketahui bahwa akhir daripada cerita daripada Ayub, bahwa dia memiliki berkat-berkat Tuhan. Tuhan menggantikan semua apa yang Tuhan telah ambil dalam hidupnya. Bahkan berlipat-lipat ganda Tuhan berikan kepada Ayub sebagai tanda dia adalah orang benar. Ya, mari kita baca di dalam Amsal yang pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 di sini dikatakan bahwa pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang yang jahat menjadi sia-sia. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita harus menjadi orang benar sehingga pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Pengharapan itu akan menjadi satu kenyataan yang baik bagi kita. Di tahun yang baru ini, kita harus memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan dengan iman yang teguh, sehingga kita benar-benar melakukan setiap firman Tuhan, menjadi orang yang benar, sehingga kita akan melihat pengharapan kita menjadi satu kenyataan yang baik bagi kita. Apapun yang kita harapkan kepada Tuhan di tahun yang baru ini, itu akan menjadi sesuatu kenyataannya. Tentu kita berharap yang baik. Nah, ada manusia yang berharap sesuatu terjadi yang buruk atau tidak baik. Ya, untuk terjadi itu dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar menjadi orang yang baik. Maksud saya orang yang benar, bukan menjadi orang yang fasik. Karena sebagaimana Amsal pasal 11 ayat 7 ini mengatakan bahwa pengharapan orang fasik gagal. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan kepada Tuhan, kalau kita masih tergolong orang yang fasik, kita akan mengalami kegagalan, saudaraku. Pengharapan itu tidak akan ada, gagal. Bahkan dalam ayat ini dikatakan gagal pada kematiannya. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Begitu saya katakan tadi, orang jahat, orang berdosa apapun, ya, akan sia-sia untuk berharap. Ada banyak orang berdosa berharap sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupannya di tahun yang baru ini. Tapi Alkitab berkata bahwa itu akan tidak ada, saudaraku. Karena dia tidak berharap kepada Tuhan. Nah, pengharapan orang-orang fasik juga demikian, menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupannya di tahun yang baru ini. Tapi itu akan gagal kalau kita masih termasuk golongan orang yang fasik. Tapi pengharapan orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, akan menjadi satu kenyataan. Dia akan melihat hal yang baik yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semua yang berharap kepada Tuhan di tahun yang baru ini tuh, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Tidak sedikit orang yang berkata kepada Tuhan, Bapa. Tapi tidak sedikit orang yang mengecewakan Bapa kita. Maka itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saya boleh katakan, ya, atau ini sesuatu hal yang pasti, saudara. Sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa untuk supaya kita benar-benar berharap kepada Tuhan dan itu akan menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita, kita harus menghargai kehadiran Roh Kudus. Amin. Kita harus peka terhadap Roh Kudus. Sebab terkadang kita lupa, terkadang kita tidak ingat lagi. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh karena kita tidak berpikir tentang adanya Roh Kudus. Tuhan itu sangat dekat kalau kita berpikir tentang adanya Roh Kudus. Dimanapun kita pergi berada, Dia bukan hanya menyertai kita
Bahkan Dia bisa masuk di dalam hati kita. Dia bisa mengetahui apa menjadi keberadaan hati kita, keinginan kita, atau saya boleh katakan bahwa kebutuhan kita. Dia tahu, saudara. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, mungkin saya tidak akan berbicara begitu panjang. Satu hal bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita hidup menjadi orang yang benar, ya, bukan menjadi orang yang fasik, terlebih orang yang berdosa. Tahun yang baru ini, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Selama kita masih hidup, kesempatan, kasih karunia atau anugerah Allah masih berlaku bagi kita. Selama kita masih bernafas, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa saya pernah mengkutip bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Kasihnya tak terbatas. Dia selalu memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bertobat. Kadang-kadang manusia, saudaraku, seringkali ada dalam pikiran manusia, ketika ada orang jahat atau ketika ada orang yang berdosa, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, selalu saja muncul, ada banyak orang yang muncul dalam pemikirannya, mudah-mudahan. Bahkan ada yang sudah tobat, kapok. Tapi Allah kita tidak demikian, saudaraku. Allah kita Allah yang Maha Kasih. Dia selalu memberikan kesempatan bagi semua orang untuk kembali kepada Dia, untuk kembali kepada Tuhan, untuk melakukan kebenaran. Maka itu saya katakan, kita harus bersyukur memiliki Allah yang Maha Kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa.